ibu-ibu masih semangat hari ini? Semangat Bu. Semangat nggih. Kali ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya nggih. Ini sesi langkah 4 nggih Bu. Sebelumnya kita tonton video ini dulu. Ya Bu. Oke, Ya Bu. nah, dari film itu apa Bu yang bisa kita ambil? Coba ambil pelajaran dari film itu, Ibu Retno. Apa namanya, kita itu harus bisa mengendalikan keuangan Bu. Jadi biar tidak utang kayak gitu. Ibu Hopi. Iya, Bu Lili bisa itu Bu menyusun anggaran Bu tadi lewat amplop ya Bu. Ya, betul sekali. Ini nggih Bu, dari film tadi itu kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Nggih, tadi itu ada 2 sistem untuk bisa mengelola keuangan di keluarga kita. Itu caranya, yang pertama ada sistem amplop Bu. Amplopnya itu kita ditulisi, misalkan untuk belanja, nggih. Misalkan untuk bayar listrik, bayar tabungan, uang jajan, arisan. Nah, uangnya itu dimasukkan di sini. Kalau sudah kita masukkan, uangnya digunakan untuk yang sudah kita tuliskan Bu. Jadi tidak boleh di luar, ya sesuai amplopnya, tidak boleh di luar dari ini. Jadi nanti kita bisa menyeimbangkan apa yang kita perlukan gitu. Nah, sistem amplop ini itu sebaiknya digunakan apabila pendapatan kita itu tetap bulanan, nggih. Misalkan kita dalam 1 bulan itu pendapatan kita 2 juta misalkan. Nah, setiap kali kita mendapatkan uang itu langsung untuk apa langsung dimasukkan ke amplop. Nah, yang kedua itu sistemnya itu sistem catatan kas harian. Itu kita tuliskan seperti ini Bu. Catatan kas harian itu contohnya, jadi ada tanggalnya, ada keterangannya, untuk apa, pendapatannya berapa, pengeluarannya untuk apa, nanti sisanya berapa. Itu bisa dilihat setiap harinya. Berarti kebutuhan sehari-hari ya Bu. Ya, kebutuhan sehari-hari. Dan catatan kas harian ini itu apabila kita pendapatannya modelnya harian Bu. Misalkan kok
bapaknya kerjane kuli bangunan. Nah itu kalau misalkan dapat upah harian misalkan langsung ditulis uangnya dapatnya berapa, atau misalkan metik melati misalkan. Nah itu misalkan dapat uang harian itu bisa dituliskan langsung uangnya dapatnya berapa, untuk apa lagi pembeliannya, dan pengeluaran dan apa namanya. Kemudian Ibu, itu kita harus selalu mengecek saldonya secara berkala Ibu, setiap harinya dan setiap minggunya. Jadi kita tahu saldo akhir dari uang yang kita miliki. Selanjutnya kita buka dulu nggih, halaman 52 itu di situ ada Ibu Lili nggih, cerita dari Ibu Lili bisa dibaca dari Ibu Retno. Bu Lili, ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga kita. Selanjutnya dilanjutkan Ibu Hati. Gantian nggih. Hitung seluruh pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Selanjutnya Bu Retno lagi. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu bagaimana? Mudah kah? Nah, mudah kan Bu? Insya Allah ya, kita belajar dari sekarang. Nah ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang free chat 1C Ibu. Ini khusus catatan kas harian. Nanti Ibu bisa maju, tapi ini tak jelaskan dulu. Ini yang pertama Ibu, catatan kas harian itu tadi apabila kita pendapatannya secara harian nggih. Yang pertama, jenengan harus menyediakan di rumah itu sebuah buku atau kertas Ibu. Ini yang pertama ada tanggalnya. Tanggal itu penting sekali Bu. Ada tanggal, ada keterangan itu apalagi pendapatannya jenengan, pengeluaran dan sisanya. Yang pertama Bu, ini tanggal 3 itu 3 Februari 2020 Ibu Lili menerima upahnya bekerja di sawah 15.000 nggih. Ini upah Ibu Lili 15.000. Terus sepulang dari sawah Ibu Lili membeli bahan makanan di pasar sebesar 10.000. Ini 10.000 nggih pengeluaran. Untuk apa lagi? Sisanya Ibu Lili memberikan kepada Dewi tabungan uang untuk ditabungkan di sekolah. Tabungan Dewi 5.000. Berarti Bu, upahnya Ibu Lili 15.000 dikurangi untuk masak 10.000. Jadi berapa Bu? 5.000 untuk tabungan Dewi 5.000. Jadi sisanya berapa Bu? 0. Tidak punya sisa nggih. Lagi 4 Februari itu Pak Rusli memberikan Ibu Lili 30.000. Jadi upah Bapak dikasihkan ke Ibu 30.000 pendapatannya. Di situ untuk apa lagi? Untuk uang jajan Dewi 1.500. Berarti 30.000 dikurangi 1.500 tinggal 28.500 lagi Bu. Uang jajan, untuk uang jajan aku 1.000, jadi dikurangi lagi 1.000, jadi 27.500. Untuk pulsa telepon 2.500, jadi 25.000 sisanya. Untuk arisan PKK 10.000, jadi
sisa 15.000. Untuk masak 15.000, jadi sisanya 0, tidak punya sisa. Lagi Bu, dan seterusnya nggih. Ini 5 Februari. Ini upahnya Ibu 15.000. Upahnya Bapak 30.000, totalnya 45.000. Ini setiap hari ditulis ya Bu. Pengeluarannya untuk masak, utang, pulsa, uang jajan Dewi, uang jajan Agus, sisa berapa Bu? 15.000. Ini berarti alhamdulillah masih punya sisa 15.000. Lagi Bu, tanggal 6 Februari upahnya ditulis, upah bapaknya ditulis. Terus terakhir itu masih punya sisa 500. Oke, dan seterusnya ini. Nah, jadi ini yang terakhir Ibu. Cerita yang terakhir ini nanti jenengan maju satu-satu tak bacakan. Coba sudah paham apa belum dari Bu Retno? Tak bacakan. Nanti ditulis di sini. Tanggal 8 Februari. Ibu Lilik dan Pak Rusli tidak bekerja hari ini. Tidak bekerja berarti 0. Ya. Ini berarti upahnya 0. Nah, dikasih. Ibu Lili belanja di pasar untuk makan sekeluarga 10.000, makan pengeluarannya 10.000. Apalagi 8 Februari ya? Oh salah Bu, maaf. 8 Februari 30.000 upahnya 30.000. Membeli bahan masakannya 13.000. Di sini sisanya Belum memberikan uang jajan 1.500. Iya, ditulis dulu sini 30.000 dulu. 30.000 kurang 13.000 ya Bu. Ini lagi dilanjutkan berarti 8.000 ditambah 30, 38. Iya, 8.000 tambah 30. Dikurangi 13.000, 25.000. Dikurangi lagi uang jajan 1.500. Uang jajan Dewi 1.500. Ini ya Bu. Ya, 1.500. Di sini Sisanya, ya, sisanya 23.500. Dikasihkan kepada Agus 1.000. Agus 1.000. Sisanya berapa Bu? 22.500. Nah, mohon jelas Ibu. Nggih, cukup mawon nggih. Sudah jelas nggih? Berarti setiap kali mendapatkan upah langsung ditulis. Untuk apa lagi langsung ditulis. Jadi tahu nanti pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, dan sisanya ada berapa. Kemudian jangan lupa setiap seminggu sekali atau setiap harinya juga harus dicek Bu. Jadi jenengan tahu kebutuhan yang perlu di nomor satukan apa, yang perlu dikesampingkan apa, yang perlu nanti yang tidak terlalu penting nggih, keinginan. Jelas nggih? Nah, jika ada sisa pendapatan nggih Bu, misalkan ini masih ada sisa 22.500, itu lebih baik untuk apa Bu? Lebih baik ditabungkan atau dibayarkan apabila kita masih punya hutang ataupun masih ada keperluan yang belum dibayarkan. Lebih baik ditabungkan untuk berjaga-jaga apabila nanti kita memerlukan di lain waktu. Jelas Ibu? Jadi saya cukup. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah Ibu.